Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom Bapak-bapak karya, selamat malam. Bertemu dengan saya pada malam hari ini. Izinkan saya untuk sharing beberapa hal renungan untuk kita pada malam hari ini. Saya dari rumah ini dengan santai, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang di rumah juga pas melihat ini secara santai juga. Saya mengawali dengan lagu tadi, bagaimanapun kebesaran hanya milik Tuhan. Dan malam ini renungan kita saya beri judul bahagia dengan sebuah kata yang cukup singkat ya. Kata bahagia ini memang senang saya gunakan, dan mungkin Bapak Ibu juga senang gunakan. Bahkan saya lihat kata-kata bahagia ini sering dijadikan sebuah bisa status, misalnya di media sosial, yang kita mungkin tidak bisa tahu sebenarnya sang pengguna atau yang memasang status itu benar-benar merasa bahagia atau tidak, karena memang itu hanya sebuah status. Jadi saya coba ulik, ini ada beberapa literatur. Ketika saya lihat di Wikipedia, memang kebahagiaan atau kegembiraan itu identik dengan sebuah perasaan, sebuah kecukupan, sebuah kenikmatan, sebuah kegembiraan yang intens. Jadi banyak sekali pendekatan. Jadi para filsuf dan pemikir agama juga mendefinisikan kebahagiaan dalam kaitan dengan kehidupan yang baik dan tidak hanya sekedar suatu emosi. Definisi ini digunakan oleh semua orang untuk menerjemahkan teori kebaikan ya. Jadi banyak hal, dan termasuklah pada akhirnya kebahagiaan itu berhubungan dengan sebuah keterlibatan religius dalam diri kita, atau penghasilan serta kedekatan dengan orang-orang lain yang juga bahagia. Jadi cukup kompleks, tapi kita akan melihat dari sudut pandang kita, bahagia dari sudut pandang orang-orang Kristen. Mari berdasarkan pengantar di atas, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau dari terjemahan baru ya, kita ambil dari Mazmur 5 ayat yang ke-11 dan 12. Kalau di Alkitab saya di sini di Mazmur 5 ayatnya yang ke-12 dan 13. Silakan sambil dibuka, saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 5 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Saya ulangi. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Yang ke-13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya, jadi dari firman Tuhan yang tadi, dalam pemahaman sederhana saya, ada dua hal yang akan saya ambil, saya diskusikan bersama kita pada malam hari ini. Pemahaman sederhana saya dari firman tersebut, yang pertama, saya menerjemahkan atau saya mengambil sebuah kalimat bahwa pada dasarnya kita itu lemah tanpa Tuhan. Tanpa hadirnya Tuhan kita lemah. Ini dalam Mazmur 5 ayat 11 sangat jelas menuangkan ide kalimat yang meletakkan kita sebagai manusia lemah, manusia pada posisi yang perlu perlindungan Tuhan untuk dapat bersukacita atau merasa bahagia. Tentulah ini sangat relevan ya. Jadi banyak sekali keadaan-keadaan di sekitar kita, dan mungkin malah Bapak Ibu atau Bapak-bapak merasakan itu sendiri. Di sekitar kita banyak lihat orang yang mungkin secara visual kita lihat berkecukupan, sukses dalam pekerjaan, sepertinya tidak punya masalah apapun. Namun ketika kita intens bergaul, kita boleh mendengar bahwa mereka kadang-kadang masih merasa khawatir atau merasa tidak cukup.
atau mungkin bahasa sekarang galau gitu ya. Jadi merasa bahwa wah, semua tidak sesuai dengan yang mereka pikirkan atau mereka idam-idamkan. Padahal kita melihat selama ini itu sangat-sangat baik. Dari sisi itu kita melihat bahwa kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup itu memang hanya daripada Tuhan. Karena hanya dengan perlindungan dan naungannya kebahagiaan Tuhan itu ada. Ini saya melihat atau saya mengilustrasikan dari kalau ada yang dari bahan yang saya share itu, saya mengambil sebuah foto burung di tengah laut yang sedang bernyanyi atau sedang menatap dengan santai. Jadi saya melihat di sini kebahagiaan itu bukan mulus kata bahagia saja. Tapi kebahagiaan itu kita bisa menghadapi segala sesuatu ketika ada masalah, tetapi tidak dilindungi oleh Tuhan, kita bisa merasakan ketenangan, kita boleh merasakan kebahagiaan. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara singkat, ya, saya karena waktu kita juga sangat terbatas, saya melihat poin kedua dari ayat yang tadi, bahwa Tuhan sumber segala berkat dan perisai hidup. Terus terang saja, banyak sekali judul atau poin ini diangkat orang, tapi ketika orang mencoba melihat dari sudut pandang berkat, kalau saya sedikit berbeda, saya mau menggunakan ini melihat dari sudut pandang kebahagiaan. Pada ayat yang ke-12 atau 13 didahului dengan kalimat, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Engkau yang memberkati, tetapi ada kata-kata orang benar. Jadi ini sangat menarik. Ternyata sejak awal dipastikan Tuhan menyatakan janjinya kepada manusia tentang berkat. Namun tentulah terdapat kewajiban atau sebuah standar yang mesti kita ingat. Seperti tertulis dalam Mazmur, di sini saya mengutip Mazmur, saya bacakan saja untuk kita. Mazmur 37 ayat 25 sampai 27 terjemahan baru. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ini adalah sebuah fondasi dasar yang mudah dimengerti secara harfiah. Tidak perlu kita menafsirkan secara rumit di sini ya. Jadi kita butuh sebuah pengertian saja yang daripada Tuhan dan keteguhan hati dalam menerapkannya. Jadi hanya butuh bagaimana kita menyerahkan pengertian yang ada di kepala kita bersandar pada pengertian Tuhan. Sesuai janji Tuhan yang pasti dan akan selalu digenapi, Ia akan menjadi pelindung dan perisai kita dalam kondisi apapun. Ingat, Ia akan menjadi pelindung dan perisai kita dalam kondisi apapun. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Intinya, ingatlah Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka Ia akan menunjukkan cara hidup yang benar kepada kita. Ada yang menarik di sini. Ia akan menunjukkan cara hidup yang baik. Jadi ini menandakan bahwa cara hidup yang baik akan ditunjukkan oleh Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan pengertian Tuhan. Kita menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan cara hidup yang benar bagi kita. Amin. Intinya, lalu orang bertanya, untuk apa itu kita lakukan? Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan selalu dapat bersukacita dan berbahagia dalam kondisi apapun. Lalu bertanya kembali, bagaimana kita dapat melakukannya? Saya melihat ada hal yang sederhana. Di masa-masa ini, di tengah-tengah masa pandemi corona saat ini, semua orang serba terdampak, baik orang kaya, orang yang berkecukupan, orang yang di bawah, pekerja sosial, pekerjaan negara dan sebagainya, semua terdampak. Semua harus berjuang bersama atau berjuang sendiri. Maka kuncinya di sini adalah bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus membangun hubungan kita dengan Tuhan setiap saat.
baik melalui persekutuan pribadi atau mesbah keluarga, doa dan sebagainya. Ini kesempatan untuk kita membangun itu semua. Dan saya yakin dengan itu kita dapat bertahan menghadapi kondisi-kondisi yang ada, dan kita bisa melihat Tuhan mengenapi janji-Nya. Dari sisi positif, ketika Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang ada pada saat ini, kita bisa mengambil kunci-kunci kebahagiaan. Yang pertama, saya lihat mengambil contoh, misalnya ketika kita sekarang, ketika semua orang serba tidak punya, serba berkekurangan, kita mestinya bahagia. Saya tetap sehat, makanan tetap ada walaupun terbatas. Itu merupakan satu alasan untuk kita merasa sukacita atau bahagia. Lalu ada hal-hal yang lain lagi. Misalnya ketika kita memang terbeban dan diberi kesempatan untuk membantu orang yang berkekurangan, atau memberi semangat spirit kepada orang yang sedang khawatir akan hidupnya di tengah pandemi corona saat ini. Mungkin kita juga berbahagia dengan hal itu. Itu merupakan beberapa kunci kebahagiaan ketika kita bisa menikmati hal-hal positif yang terjadi. Dan kemudian pada poin terakhir, saya ingin membagikan sebuah hal yang menarik berdasarkan pengalaman pribadi saya, bahwa memang pada saat ini kita menganggap diri, atau saya menganggap diri saya sebuah perangkat keras atau perangkat lunak. Ini memang Tuhan berikan kesempatan untuk meriset ulang perangkat ini. Kita riset ulang bagaimana kita membangun ulang kehidupan kita, mulai dari hubungan kita dengan Tuhan, kemudian hubungan kita dengan keluarga yang ada di rumah. Yang selama ini mungkin seringnya kita tinggalkan saja, kita berpikir hanya dengan rupiah saja cukup, hanya dengan sarana saja cukup. Kemudian kita juga meriset hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita berhubungan. Jadi kesempatan kita untuk membangun kehidupan baru kita untuk kemuliaan Tuhan. Demikian yang bisa saya share Bapak karya terkasih, dan semoga kita semua di masa-masa ini bisa sama-sama membangun mesbah Tuhan di dalam keluarga kita, sama membangun mesbah Tuhan baik melalui kegiatan-kegiatan pelayanan kita walaupun tanpa harus tatap muka, dan sama-sama membangun hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom.